Cek. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah counter steering. Jadi counter steering itu sebenarnya nggak susah, sangat-sangat gampang kalau kita tahu caranya. Seperti yang tadi dilihat di video, cukup dengan satu jari pun itu kita udah bisa belok, nggak perlu dengan tenaga yang besar. Jadi setelah kita mengetahui teknik counter steering, biasanya touring akan menjadi lebih menyenangkan karena nggak akan capek. Kalaupun kita melalui jalan-jalan yang berbelok-belok, cukup dengan counter steering itu sama sekali nggak capek karena kita mengikuti motor, ngeflow, bukan kita yang menahan motor. Demikian. Counter steering yang ditanyain nggak? Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Haris ya. Tadi saya lihat menarik sekali kontrol steeringnya. Tapi kalau medannya basah, apa ada suatu efek yang membahayakan nggak? Karena seperti kontrol steering, artinya counter itu kan berbalikan dengan belok arah yang sebenarnya. Ya. Jadi apakah dalam kondisi jalan basah, ya, kita melakukan kontrol steering, kira-kira ada resiko bahayanya nggak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya counter steering di sini adalah untuk semua permukaan jalan. Karena counter steering adalah dasar paling dasar cara kita membelokkan sepeda motor. Jadi dia sama sekali tidak terpengaruh oleh permukaan. Kalau motor ini bisa dihidupin nggak? Boleh? Biar lebih jelas. Boleh? Oke, Pak Deki bisa boleh minta tolong counter steering sedikit. Nah, nanti kita lihat di sini ini kecepatan rendah, tapi menggunakan counter steering. Itu akan jauh lebih efektif daripada kalau kita menggunakan badan atau menggunakan stang dari bahu secara langsung. Biasanya kalau udah melihat yang praktek lebih cepat bisanya daripada kalau melihat video atau melihat gambar ya Pak ya. Oke. Kalau gitu saya skip dulu. Ada lagi pertanyaan barangkali counter steering? Boleh, sebelah mana? Yang mau ditanya tentang counter steering? Nggak ada? Ya. Oke, lanjut aja. Kalau nggak ada, sementara saya lanjut dulu ke riding line. Jadi riding line di sini adalah teknik dasar cornering juga. Karena cornering nggak cuma belajar belok, tapi belajar lurus juga. Di sini kita lihat jalur yang harus kita gunakan pada saat kita berjalan lurus. Kita memposisikan motor kita mungkin dengan marka jalan yang ada di tengah. Kenapa demikian? Karena kalau kita dekat dengan marka jalan yang di tengah, maka kita akan lebih jelas melihat jalan. Satu itu. Kedua, escape line dan perencanaan kita ke depannya, kita akan belok ke kiri atau belok ke kanan lebih gampang kalau kita berada di dekat dengan garis tengah. Beda kalau kita dekat dengan garis pinggir jalan misalnya sebelah kiri. Kalau misalnya tiba-tiba di depan ada halangan di sebelah kiri, maka kita akan memakan waktu lebih lama untuk membuang ke kanan. Tapi kalau kita berada di situ, ke kiri gampang, ke kanan gampang. Oke, berikutnya. Nah, ini ada teknik kalau kita melewati persimpangan. Biasanya ini tricky, gampang-gampang susah untuk beberapa sebagian pengendara. Kita lihat di sini kalau pada saat kita memasuki persimpangan, kita dari arah sebelah kiri, yang harus kita lakukan adalah di persimpangan pertama kita akan melebar lebih ke sebelah kanan. Kenapa kita harus melebar? Karena maksudnya adalah agar pandangan kita ke jalur yang sebelah kiri itu menjadi lebih luas. Kalau misalnya ada mobil, ada motor yang berkecepatan tinggi, kita bisa langsung dapat antisipasi. Berikutnya setelah melewati persimpangan yang pertama, kita kembali ke jalur paling kiri justru, karena kita harus mengantisipasi yang datang dari jalur sebelah kanan. Kita semakin menjauh dari jalur sebelah kanan supaya seperti yang persimpangan sebelumnya, jelas pandangannya ke jalur yang kedua. Berikutnya setelah melewati jalur itu adalah kita tetap kembali lurus. Nah, kalau untuk dibelokkan, kita lihat di sini. Kebanyakan rekan-rekan kita mungkin yang masih belum paham, belok tuh biasanya cepet-cepetan masuk ke dalam, cepet-cepetan
Yang harusnya kita lakukan adalah pada saat belok ke kanan itu mengambil titik terluar dulu. Jadi ngambil belokan paling jauh dulu, kita masih tetap lurus saja dulu. Setelah kita udah mencapai titik tikungan paling dalam, baru kita belok ke kanan. Karena itu untuk menghindari terjadinya tabrakan di tengah-tengah. Berikutnya. Nah, ini untuk belok patah ke kanan. Belok patah ke kanan, kita bisa lihat ilustrasi pandangan yang kita miliki pada saat kita belok ke kanan. Ini kita anggap asumsi kalau ini blind spot ya, blind corner. Jadi tikungannya sama sekali kita buta. Kalau semakin kiri jalur yang kita pakai, maka pandangan ke kanan semakin luas. Tapi kita semakin ke kanan, maka pandangannya akan semakin sempit. Nah, ini digunakan untuk kita mengambil keputusan. Apakah kita akan belok secara cepat atau belok secara perlahan-lahan. Begitu. Berikutnya. Nah, ini sama seperti belok ke kiri juga seperti ini. Kita bisa lihat ilustrasinya. Semakin kanan, maka jarak pandang kita akan semakin luas. Semakin kiri, maka jarak pandangnya semakin sempit. Berikutnya Pak Yang. Nah, ini kita sebut adalah decapitation zone atau biasanya disebut pemenggal kepala. Karena apa? Biker atau rider biasanya mengambil jalur terdalam, tapi dia tidak memperhatikan yang kotak merah itu. Itu adalah mobil atau truk. Kita lihat jalur yang benar adalah seperti ini, seperti yang tadi pertama. Dan berikutnya, Pak Yang. Nah, ini jalur yang salah. Seperti yang tadi saya bilang, ingin cepat-cepatan masuk ke jalur dalam. Begitu kita masuk ke jalur tengah, di jalur titik terdalam tikungan, maka kita akan langsung bersinggungan dengan kendaraan. Itu yang bahaya, yang sangat harus dihindari. Berikutnya Pak ya. Nah, ini kita lihat multiple bands atau tikungan bersambung atau S banyak, dimana kita tetap melakukannya dengan mencapai lebih dahulu ke titik tikungan terdalam. Sampai ujung dulu tikungan habis, baru kita belok. Sampai ujung tikungan habis, baru kita belok. Jadi jangan ingin cepat-cepat masuk ke tengah kalau tikungan seperti ini, terutama kalau misalnya ada mobil dari depan. Itu sangat bahaya. Karena kita, terutama kalau misalnya yang panjang Pak, truk atau bis, biasanya beliau kalau di tikungan seperti ini biasanya buntutnya ketinggalan. Kepalanya udah masuk, tapi buntutnya masih di luar. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita misalnya terlalu cepat masuk ke dalam, kita nggak kena kepalanya, tapi kesenggol buntutnya. Itu yang paling bahaya. Karena biasanya kalau bis sudah kesenggol buntut, dia nggak pernah lihat, pasti ditinggal. Nah, berikutnya ini overtaking atau menyusul di persimpangan. Menyusul di persimpangan ada tekniknya, salah satunya adalah ini, dimana kalau kita ingin menyusul yang ada persimpangan dari kanan, ya, yang menyusul dari persimpangan dari kanan itu kita harus melihat dulu ke jalur yang sebelah kanan dan melakukan titik pandang kita berada di posisi terluar atau terjauh. Nah, sekarang ini overtake di tikungan S. Tikungan S overtake-nya adalah seperti ini. Dengan asumsi di depan kita kosong ya Pak ya. Jalur yang digunakan adalah seperti ini. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, kalau truk begitu belok ke kanan itu biasanya ketinggalan buntutnya. Makanya kita harus mengambil jaraknya sejauh mungkin supaya kita nggak kena belakang bagian truk. Berikutnya Pak ya. Nah, untuk mengikuti kendaraan di tikungan adalah seperti ini. Kita mengatur jarak yang sebelah kiri itu jaraknya lebih jauh supaya jarak pandang kita ke depan lebih lebar. Tapi kalau yang sebelah kanan itu kita nempel di buntutnya, itu maka jarak pandang kita ke sebelah kiri akan sedikit. Jadi kalau misalnya mengikuti kendaraan di tikungan, itu kita harus jaga jarak benar-benar di mana pandangan kita bisa maksimum, bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini mengikuti kendaraan di lurusan itu harus berada di posisi yang bawah. Jadi berada di luar segitiga yang merah. Ini disebutnya kalau dalam teknik bermotor namanya triangle of death. Dimana kalau kita berada di titik segitiga yang di atas, itu kita sama sekali tidak akan terlihat oleh mobil atau kendaraan yang di depan kita. Terutama kendaraan-kendaraan besar, kita bakal dianggap nggak ada. Tapi kalau kita berada di bawah di posisi yang benar, maka kita akan jelas terlihat dari rear view mirror mereka. Berikutnya Pak ya. Nah, oke, sekarang tadi yang Pak Haris kita coba dulu yang counter steering, kita perlihatkan bagaimana. Ini counter steering ini
Boleh diperhatikan posisi kaki, posisi tangan, sama posisi badannya. Coba. Kelihatan nggak mata sirinya? Bisa terlihat nggak? Kurang. Harus di slow motion ya. Kalau lihat ke samping, kalau misalnya kita mau belok ke kanan, yang digesernya ke kiri sedikit. Nah, bisa terlihat nggak? Jelas nggak? Kelihatan? Oke. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau kita mau belok ke kanan, yang kita lakukan adalah stangnya digoyang ke kiri. Kalau mau belok ke kiri, sebaliknya. Itu jadi kita berkendaranya nggak akan capek karena cukup didorong-dorong aja setirnya, nggak perlu dibanting ke kanan ke kiri terlalu berlebihan. Karena kalau kita udah sekali begitu, nanti motornya miring sendiri. Kalau udah miring, kita tinggal ikutin aja, nggak susah. Oke, cukup Pak? Ya, nggak masalah Pak, nggak masalah. Oke, berikutnya kita masuk ke body position atau body positioning biasanya kita menyebutnya. Secara garis besar itu ada 3 teknik dari body position, adalah yang pertama counter leaning atau lean back seperti tadi yang Bapak tanyakan Pak ya. Ini kita bahas sekarang. Ini counter leaning pertama, yang kedua center atau biasa kita menyebutnya natural. Kalau natural ini badan kita ikut seiring dengan motor banting ke kanan, kita ikut ke kanan, motor ke kiri, kita ikut ke kiri. Kalau counter leaning ini adalah sama dengan counter weight kalau disebutnya. Jadi kalau motor miringnya ke kiri, badan kitanya ke kanan. Ini, dan yang terakhir adalah hang off. Hang off ini biasanya kalau pembalap-pembalap MotoGP atau pembalap-pembalap superbike dan motor-motor kencang lainnya, dia biasanya pakai hang off. Dari ketiga teknik ini, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita awali dengan counter leaning. Nah, kita lihat, counter leaning adalah, ini motor segede gini aja bisa dibikin begini Pak ya, kalau tekniknya benar. Ini counter leaning di sini, pertama hanya bisa digunakan pada kecepatan rendah. Maksudnya kecepatan rendah biasanya kecepatannya di bawah 60 km/jam. Kita bisa menggunakan counter leaning. Karena kalau kita menggunakan counter leaning di atas kecepatan 60 km/jam, cenderung gagal akan lebih besar. Resiko jatuh akan lebih besar. Kenapa? Karena motor dipaksa untuk mencapai titik maksimum kemiringannya. Karena kita lihat kan, badannya tegak tapi motornya miring banget. Ini kalau misalnya kita pakai ban jelek, dengan kondisi kita membuang motor terlalu miring, itu udah pasti jatuh kalau kecepatan tinggi. Kalau kecepatan rendah ini masih aman Pak. Pokoknya maksimumnya ini aja, 60 km itu udah paling kencang kalau misalnya menggunakan teknik ini. Kecuali nanti ada yang namanya real wheel steering. Itu biasa teknik-teknik yang digunakan oleh para MotoGP rider atau bukan MotoGP, supermoto rider atau teknik motor cross. Kalau itu lain ceritanya, tekniknya masih agak sedikit berbeda. Nah, berikutnya adalah natural atau center. Natural atau center di sini adalah badan kita persis tegak lurus terhadap motor. Jadi kita ikut aja. Nah, kelebihan ini dia nggak capek, sama sekali nggak capek. Kita bisa lebih enjoy dan posisi kaki tidak banyak berubah, posisi bagian pantat tidak banyak berubah. Tetapi kelemahannya adalah ini motor juga dipaksa untuk lebih miring. Motor semakin miring maka kecepatannya akan semakin rendah Pak, semakin berkurang. Jadi semakin miring motor itu sebenarnya motornya semakin pelan, bukan semakin kencang. Tapi kalau motornya semakin miring, kita bisa membuka gasnya jauh lebih besar. Itu yang bikin kencang. Tapi kalau pada kecepatannya dia lebih pelan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah hanging off. Ini biasanya teknik-teknik yang digunakan oleh para pembalap. Teknik ini boleh dibilang yang paling efektif karena kesatu, motornya nggak perlu terlalu miring. Kita lihat di sini kan motornya masih tegak sebenarnya Pak. Motornya masih tegak, tapi badannya yang turun ke bawah. Dengan melakukan begini,
maka center of gravity atau gravitasi kita akan berubah ke pengendara. Jadi pengendaranya dianggap sebagai bandul. Itu akan membuat kecepatan kita di tikungan semakin tinggi. Oke, berikutnya saya. Nah, persiapan terjatuh ini yang paling penting nih. Ada yang udah pernah jatuh belum? Gak ada? Oh, malu. Oke. Persiapan terjatuh. Apa yang harus dihindari nih kalau kita mau jatuh? Yang pertama harus dihindari adalah jangan menarik atau menginjak rem secara mendadak atau menarik tuas rem secara mendadak. Itu nggak boleh kalau kita pada kondisi benar-benar udah mau jatuh. Yang berikutnya adalah membuka dan menutup gas secara kasar. Jadi kalau udah posisi kita kira-kira mau jatuh, mendingan pasrah. Udah aja dilepas, nggak usah digas, nggak usah direm, karena itu akan memperburuk. Ngerem dengan ngegas itu akan memperburuk kondisi. Dan terakhir adalah merubah posisi duduk secara mendadak. Itu sama sekali nggak boleh, karena akan membuat motor kita semakin liar. Berikutnya Pak ya. Nah ini kita di sini ada video.